Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Aulia Azhara dari Prodi Teknik Informatika dengan NPM 2024 110026. Baik, saya akan menjelaskan tugas mandiri untuk 10 soal. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan soal pertama. Soal pertama yaitu menampilkan nama depan karyawan, nama belakang karyawan, dan nama departemennya. Dengan query yang saya gunakan, select a first name, last name, the department name from employees A, join departemen D on A department ID sama dengan D departemen ID. Pada query ini saya mengambil data dari dua tabel yaitu employees dan departemen. Tabel employees saya berikan alias E dan departemen alias D. Kemudian saya memilih kolom first name, last name, department name. Untuk menggabungkan kedua tabel tersebut saya menggunakan join. Kondisi join adalah a department ID sama dengan D department ID. Itu artinya data karyawan akan dihubungkan dengan departemen berdasarkan departemen ID yang sama. Jadi hasil akhirnya akan menampilkan nama depan karyawan, nama belakang karyawan, dan nama departemen tempat pekerjaan tersebut. Setelah query dijalankan, output akan menampilkan data karyawan beserta departemennya yang menampilkan first name, last name, dan departemen name. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tampilkan nama lengkap karyawan dan nama pekerjaannya. Query yang saya gunakan adalah select first name, last name, J job title from employees E, join job J on the job ID sama dengan J job ID. Pada query ini saya menggunakan dua tabel yaitu employees dan job. Pada employees saya beri alias E dan job diberikan alias J. Saya mengambil first name, last name, dan job title. Untuk menghubungkan kedua tabel tersebut, saya menggunakan join dengan kondisi job ID sama dengan J job ID. Artinya job ID terdapat pada data karyawan yang akan dicocokkan dengan job ID pada tabel job. Dengan begitu, kita bisa mengetahui pekerjaan dari masing-masing karyawan. Output yang dihasilkan akan menampilkan nama depan, nama belakang, dan nama pekerjaan karyawan. First name, last name, dan job title. Baik, pada soal nomor 3, tampilkan nama departemen dan nama lokasi departemen tersebut. Query yang saya gunakan adalah select the department name LCT from department D, join location L on the location ID sama dengan L location ID. Pada query ini saya menggunakan dua tabel yaitu departemen dan lokasi. Kolom yang ditampilkan adalah departemen D dari tabel departemen dan city dari tabel location.
Kedua tabel ini tersebut dihubungkan menggunakan lokasi ID. Jadi kondisi join adalah D location ID sama dengan L location ID. Dengan join, kita bisa mengetahui suatu departemen berada di kota atau lokasi mana. Nah, output yang akan dihasilkan menampilkan nama departemen beserta kotanya, departemen name, dan city. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, tampilkan nama depan karyawan, nama belakang karyawan, dan nama kotanya. Dengan query yang saya gunakan itu ada select first name, last name, LCT, from employees A, join department D, on a department ID sama dengan D department ID, join location L, on D location ID sama dengan L location ID. Nah, pada soal ini saya menggunakan 3 tabel, yaitu employees, departemen, dan lokasi. Tabel pertama, employees menghubungkan departemen menggunakan departemen ID. Setelah itu, tabel departemen dihubungkan dengan lokasi menggunakan lokasi ID. Jadi on digunakan sebanyak 2 kali karena informasi saya dibutuhkan berasal dari 3 tabel. Dari tabel employees saya mengambil first name dan last name, kemudian tabel lokasi saya mengambil city. Dengan query ini kita dapat mengetahui nama karyawan sekaligus kota tempat departemennya berada. Nah, output yang menampilkan nama depan karyawan, nama belakang karyawan, dan nama kotanya. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, tampilkan nama karyawan dan gaji karyawan yang bekerja pada setiap departemennya. Saya menggunakan query select the first name, last name, department name, and salary. From the employees E, department in department D, on department ID sama dengan D department ID. Saya menggunakan tabel employees dan department. Saya mengambil first name dan last name dan salary itu dari tabel employees, sedangkan department name itu saya ambil dari tabel departemen. Kedua tabel ini dihubungkan menggunakan departemen ID. Dengan menggunakan join, data karyawan dan data departemen dapat ditampilkan dalam satu hasil. Jadi, output yang dihasilkan akan menunjukkan nama karyawan, departemen tempat karyawan bekerja, serta gaji karyawan bekerja. First name, last name, department name, dan salary. Baik, pada soal nomor 6, tampilkan nama departemen, jumlah karyawan pada setiap departemen. Saya menggunakan query select the department name, count a department employees ID as jumlah karyawan, from department D, join employees A on department ID, dan department ID. Group by the department names. Pada query ini saya menggunakan join antara tabel departemen dan employees. Kemudian saya menggunakan fungsi count
untuk menghitung jumlah karyawan. Kan digunakan untuk menghitung banyaknya data. Setelah saya menggunakan group by department ID, department name, group by akan digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nama departemen. Jadi karyawan akan dikelompokkan berdasarkan departemennya, kemudian count akan menghitung berapa karyawan yang terdapat pada setiap departemennya. Untuk hasil akhirnya adalah nama departemen dan jumlah karyawan. Lanjut ke soal nomor 7. Tampilkan nama departemen dan rata-rata gaji karyawan pada setiap departemen. Query yang saya gunakan, select the department name, from AVG salary, as rata-rata gaji, from department D, join employees A, on the department ID sama dengan a department ID, group by the department name. Pada query ini saya masih menggunakan join antara departemen dan employees. Perbedaan kali ini saya menggunakan fungsi AVG. AVG digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Kolom yang dihitung rata-ratanya adalah salary. Kemudian saya menggunakan from dengan 2 angka supaya hasil rata-rata ditampilkan sampai 2 angka di belakang koma. Group by department name digunakan untuk membuat perhitungan rata-rata gaji berdasarkan masing-masing departemen. Jadi setiap departemen akan memiliki nilai rata-rata gaji sendiri. Outputnya akan menghasilkan nama departemen, rata-rata gaji karyawan, dan departemen tersebut. Baik, soal nomor 8. Tampilkan nama pekerjaan dan jumlah karyawan yang memiliki pekerjaan tersebut. Query yang saya gunakan adalah select job title, count employees ID as jumlah karyawan ID. Jumlah karyawan. From jobs J, join employees A, on J jobs ID sama dengan E jobs ID. Group by J jobs title. Pada query ini saya menggunakan tabel job dan employee. Saya menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah karyawan. Group by job title digunakan untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan jenis pekerjaannya. Setelah itu, count akan menghitung jumlah karyawan pada setiap pekerjaan. Output yang akan dihasilkan adalah nama pekerjaan dan jumlah karyawan. Baik, soal nomor 9. Tampilkan nama departemen dan total gaji seluruh karyawan pada setiap departemen tersebut. Query yang saya gunakan adalah select the department name, sum salary as total gaji, from department D, join employees A, on the department ID sama dengan E department ID, group by the department name. Pada query ini saya menggunakan join antara tabel departemen dan employee. Saya menggunakan fungsi sum pada kolom salary. Sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai. Jadi salary dari seluruh karyawan dalam satu departemen akan dijumlahkan. Group by department name itu digunakan supaya proses penjumlahan dilakukan setiap departemen.
Contohnya, jika saya dalam satu departemen terdapat beberapa karyawan, maka seluruh gaji karyawan pada departemen tersebut akan dijumlahkan. Jadi output yang akan dihasilkan berupa nama, departemen, dan total gaji. Pada soal nomor 10, tampilkan nama departemen dan gaji tertinggi pada setiap departemen. Query yang saya gunakan adalah select the department name, marks as salary as gaji tertinggi, from department D, join employees A on the department ID sama dengan as department ID, group by the department name. Pada query ini saya menggunakan join antara tabel departemen dan employee. Kemudian saya menggunakan fungsi marks pada kolom salary. Marks digunakan untuk mencari nilai paling besar. Karena saya menggunakan group by, maka nilai gaji tertinggi akan dicari pada masing-masing departemen. Jadi hasilnya bukan satu gaji tertinggi dari seluruh perusahaan, tapi gaji tertinggi pada setiap departemen. Nah, untuk outnya akan menghasilkan departemen name dan gaji tertinggi yang dimiliki pada departemen tersebut. Nah, dari 10 soal yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa join digunakan untuk menghubungkan data dari beberapa tabel yang memiliki hubungan, kemudian group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Sedangkan fungsi agregat seperti count, aggregate, sum, dan marks digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap data. Demikian video pembahasan tugas mandiri saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.